Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Ipat-ipat Demang Kajang, Tumbal Manten Kali Gandu. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ipat-ipat Demang Kajang. Tanya Kinan saat aku menepikan sepeda motor matic yang ku kendarai, lalu menstandarkannya tepat di mana kemarin aku memarkir mobil milik Seruni. Sengaja memang hari ini aku memilih untuk kembali ke gunung ini dengan menggunakan sepeda motor yang biasa dipakai oleh Kinanti untuk berangkat dan pulang sekolah, daripada harus mengendarai mobil di jalanan yang sempit dan berliku ini. Kan udah ku bilang aku belum puas menikmati pemandangan di sini. Nggak mungkin kalau cuma mau lihat-lihat pemandangan. Pasti Mas Bayu punya maksud lain kan? Gadis berpenampilan agak tomboy itu melompati parit di sisi jalan, lalu duduk di atas batang pohon tumbang yang kemarin diduduki oleh Seruni. Sebentar, jangan bergerak dulu. Aku mengarahkan lensa kameraku ke arah gadis itu, sama seperti yang kulakukan kemarin terhadap Seruni. Namun kali ini aku lebih memfokuskan bidikanku kepada pohon besar yang terletak beberapa meter di belakang gadis itu. Tempat di mana kemarin aku menangkap sosok bayangan perempuan berbaju pengantin yang misterius itu. Maksud lain gimana maksudmu? Tanyaku sambil memperlihatkan hasil jepretanku. Nihil, tidak ada penampakan perempuan misterius itu. Yang nampak hanya gambar Kinanti yang tengah duduk sambil menjulurkan lidahnya. Ya siapa tahu Mas Bayu nyari inspirasi untuk bahan tulisan atau malah mau mengangkat kisah legenda Gunung Pegat ini menjadi sebuah novel. Kinanti mendekatiku, lalu ikut memperhatikan hasil jepretanku tadi. Ia tertawa melihat posenya yang sedikit absurd itu. Cerdas kamu ya. Paling tidak aku tak harus menjelaskan alasanku yang sebenarnya untuk kembali ke gunung ini. Aku memang tertarik untuk mengangkat kisah legenda gunung ini menjadi sebuah cerita novel. Tapi sayang aku belum mendapatkan informasi yang benar-benar lengkap tentang gunung ini. Kan mudah aja Mas, tinggal googling, banyak kok artikel yang mengulas tentang kisah gunung ini di internet. Tidak semudah itu Kinanti sayang, untuk menulis kisah yang berhubungan dengan sebuah legenda atau sejarah satu tempat. Paling tidak kita butuh informasi yang lengkap dan akurat, agar tak sampai membuat pembaca jadi tersesat. Sementara info yang aku dapat dari internet bisa dibilang hanya secuil. Kebanyakan hanya menyebutkan bahwa mitos yang beredar di tempat ini berawal dari sumpah seorang Mbah Glondor yang mati dalam keadaan patah hati karena terpaksa harus terpisah dengan kekasihnya. Soal siapa Mbah Glondor, dari mana asal usulnya, bahkan apa yang menyebabkan ia sampai harus terpisah dengan sang kekasih, semua masih gelap. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menulis dengan informasi yang hanya secuil itu? Wow, jadi ini rahasia yang membuat Mas Bayu bisa menjadi seorang penulis terkenal. Pantas saja hasil tulisannya juga luar biasa. Lawang proses pembuatan ceritanya juga ternyata serumit itu. Aku jadi curiga nih. Aku menyeberangi parit dan mulai mendekati tebing di sisi jalan itu. Tujuanku sudah pasti. Pokok pohon besar di mana kemarin sosok perempuan misterius berbaju pengantin itu menampakkan diri. Curiga? Curiga kenapa Mas? Ya curiga, orang kalau udah memuji begitu biasanya ada maunya. Mas Bayu ini lo bisa aja. Tapi setelah mendengar penjelasan Mas Bayu tadi, aku jadi punya ide yang menarik Mas. Ide? Ide apa? Kenapa Mas Bayu nggak ngangkat kisah tentang desaku aja untuk dijadikan novel? Desamu? Memang apa yang menarik dengan kisah desamu? Loh, jadi Mbak Rumi belum cerita apa-apa kepada Mas Bayu? Enggak tuh. Kakakmu nggak cerita apa-apa soal desa. Sayang sekali, padahal sejarah desa itu bisa dibilang lebih menarik daripada kisah Gunung Pegat ini. Ada jejak peninggalan sejarahnya juga meski tak banyak.
Jadi mungkin lebih pantas untuk Mas Bayu angkat jadi cerita novel dibandingkan dengan kisah Gunung Pegat ini. Oh iya? Sepertinya menarik, Kin. Coba ceritakan sedikit saja soal sejarah desamu itu. Eits, tidak semudah itu Mas. Ada syaratnya kalau Mas Bayu ingin tahu ceritanya. Syarat? Apa syaratnya? Pertama, Mas Bayu jangan bilang sama Mbak Seruni kalau aku yang menceritakan kisah ini pada Mas Bayu. Secara kalau Mbak Seruni tidak pernah bercerita kepada Mas Bayu, itu berarti dia memang sengaja merahasiakan hal ini dari Mas Bayu. Lalu? Yang kedua, kalau nanti kisah tentang desaku ini benar-benar Mas Bayu tulis menjadi sebuah novel, maka aku harus jadi orang pertama yang mendapatkan novel itu langsung dari Mas Bayu, lengkap dengan tanda tangan sang penulis. Bagaimana? Oh, oke, deal. Tanpa pikir panjang, aku menyetujui syarat yang diajukan oleh gadis itu. Janji ya? Iya, janji. Jadi begini Mas. Kin nanti memulai ceritanya sambil duduk di atas pokok kayu yang sepertinya habis ditebang hingga hanya menyisakan bonggolnya saja. Aku pun ikut duduk karena kisah yang akan diceritakan oleh si gadis tanggung itu sepertinya akan lumayan panjang. Di desaku itu Mas, sebenarnya juga ada pantangan yang hampir mirip dengan pantangan yang berlaku di gunung ini. Mas Bayu tahu kan sungai yang berada di sebelah selatan desa itu? Itu namanya Kali Gandu Mas. Kali atau sungai itu menjadi batas antara desaku dengan desa di seberang sungai. Desa Kajang namanya. Selain sebagai batas desa, kali itu juga menjadi garis batas yang tidak boleh dilanggar oleh penduduk kedua desa. Warga desa Ngantian dilarang menyeberang ke sisi selatan kali yang merupakan wilayah dari desa Kajang. Begitu juga sebaliknya. Bagi siapapun yang berani melanggar, konon katanya bisa celaka. Kenapa bisa begitu? Ingatanku seketika melayang pada peristiwa beberapa waktu yang lalu saat aku berkunjung ke desa Kajang dan disergap oleh si gadis galak. Pantangan inikah yang membuat si gadis aneh itu begitu tegas menolak kedatanganku? Katanya sih masih ada hubungannya dengan sejarah masa lalu dari kedua desa itu Mas. Desa Ngantian dan desa Kajang itu dulunya adalah dua kedemangan yang saling bersahabat. Kedua rakyat Kademangan hidup rukun dan damai hingga satu saat Demang dari Ngantian yang memiliki seorang putra yang tampan dan rupawan berniat untuk menjodohkan putranya tersebut dengan putri dari Demang Kajang. Lalu Demang Kajang menyambut baik niat itu dan disitulah awal mula tragedi terjadi. Entah apa sebabnya saat malam pernikahan mereka yang digelar sangat meriah di Kademangan Ngantian, putri dari Demang Kajang ini ditemukan tewas di dalam kamar pengantin. Sang putri tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Hal itu membuat pihak Kademangan Kajang murka. Pesta besar-besaran pun berubah menjadi sebuah peperangan yang memakan banyak korban, termasuk putra sang Demang Ngantian sendiri yang ikut tewas dalam peperangan itu. Beruntung peperangan itu akhirnya bisa dihentikan setelah pihak kerajaan yang membawahi kedua Kademangan itu turun tangan. Kedua Demang itu pun akhirnya didamaikan. Mereka pulang dengan membawa jasad putra dan putri mereka masing-masing, juga membawa luka hati mereka yang teramat dalam. Namun sebelum kembali ke Kademangan, Demang Kajang sempat mengucap ipat-ipat atau sumpah bahwa mulai detik itu tak seorang pun warga dari Kademangan Kajang yang boleh menikah dengan warga Kademangan Ngantian. Begitu juga sebaliknya. Bagi sesiapapun yang berani melanggar, maka nasibnya akan sama dengan apa yang telah dialami oleh kedua putra dan putri dari kedua Kademangan itu. Setelah itu, untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah kembali, karena kedua warga Kademangan tersebut masih saling menyimpan dendam, maka baik warga Kajang maupun Ngantian dilarang datang dan menginjakan kaki di tanah Kademangan lawan. Larangan itu masih berlaku sampai sekarang. Konon dari cerita yang aku dengar, untuk mewujudkan sumpahnya itu Demang Kajang sampai rela menghancurkan jembatan yang menghubungkan Kademangan Kajang dan Kademangan Ngantian. Di jembatan itulah dulu peperangan sempat terjadi. Saat itu banyak prajurit dari kedua Kademangan yang tewas. Mayatnya jatuh dan hanyut di Kali Gandu. Kisah yang menarik. Tapi apakah ada bukti autentik dari cerita itu, atau kisah itu hanya semata-mata cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun? Bukti autentik memang tidak banyak Mas. Palingan tinggal sisa pondasi jembatan yang dulu dihancurkan oleh Demang Kajang.
Itu pun sudah tertutup longsoran tanah, adanya di bagian sungai agak ke hulu kalau dari desaku, sama makam dari sang putri Demang Kajang yang ada di desa seberang. Tapi kalau bukti dari beberapa orang yang melanggar pantangan itu dan akhirnya mendapatkan celaka, aku punya beberapa. Ada yang beritanya sampai dimuat di koran lokal, dan aku sudah mengumpulkan banyak menjadi sebuah clipping. Kalau Mas Bayu mau, nanti bisa aku tunjukkan di rumah. Kok sampai membuat clippingnya seperti itu? Iya, aku memang tertarik dengan sejarah dari desaku yang menurutku unik itu, Mas. Bahkan aku sempat membaca catatan kecil yang aku rangkum dari cerita-cerita yang pernah aku dengar dari orang tua di desaku. Luar biasa. Sepertinya kau juga berbakat jadi penulis, Kin. Boleh nanti ku pinjam catatanmu itu? Tentu saja boleh, asal Mas Bayu ingat dengan kedua persyaratan yang aku ajukan tadi. Beres. Kalau cuma soalnya itu bisa diatur. Ya udah, kita pulang yuk. Sudah sore ini, nanti kemalaman lagi sampai di rumah. Kami pun segera melangkah menuruni tebing itu menuju ke arah motor yang kuparkirkan di pinggir jalan. Ada rasa puas yang kurasakan karena perjalananku sore ini sepertinya tidak sia-sia. Meski aku tidak menemukan sosok perempuan misterius berbaju pengantin yang kucari, namun paling tidak aku mendapatkan kisah baru yang tidak kalah menarik dari Kinanti. Ada untungnya juga aku mengajak gadis tanggung itu untuk menemaniku tadi. Mesin motor telah kunyalakan, Kinanti pun telah naik ke boncengan. Tuas gas ku putar pelan untuk memutar balik motor yang ku kendarai. Namun gerakan tanganku yang memutar gas terhenti tiba-tiba saat ekor mataku menangkap sekelebatan bayangan yang melintas di antara lebatnya pepohonan. Tak salah lagi, itu si perempuan misterius berbaju pengantin. Tanpa pikir panjang, aku kembali menstandarkan motorku lalu melompat menaiki tebing untuk mengejar sosok itu. Kinan, kamu tunggu di sini sebentar ya. Mas Bayu, mau kemana? Aku ikut. Alih-alih menuruti perintahku, gadis itu justru ikut berlari mengejarku. Laki-laki warga desa Ngantian ditemukan tewas terlungkup di bantaran Kali Gandu. Perempuan warga desa Ngantian ini ditemukan meninggal di pemantang sawah milik salah seorang warga Kajang. Pria berusia 25 tahun warga desa Ngantian ini harus rela meregang nyawa setelah. Masih banyak lagi guntingan-guntingan berita dari koran yang tertempel di halaman-halaman selanjutnya. Rata-rata semua berisi berita tentang kematian yang dianggap tidak wajar di desa Kajang. Tunggu. Aku kembali mencermati berita-berita dari koran lokal yang tertempel di halaman-halaman terakhir buku itu. Seperti ada yang janggal, tapi apa? Aku kembali membaca dan membaca sambil berpikir keras untuk mencari kesimpulan. Dan entah sampai beberapa kali aku membaca ulang sampai akhirnya aku menemukan kejanggalan yang aku rasakan. Semua yang diberitakan meninggal dengan cara yang tidak wajar itu adalah warga desa Ngantian, dan kesemuanya adalah pengantin baru. Rata-rata mereka menikah baru sekitar sebulan sebelum ditemukan meninggal. Mereka semua meninggal di lokasi yang sama, yaitu di sebelah selatan Kali Gandu, yang berarti adalah wilayah dari desa Kajang. Dan poin yang paling penting adalah mereka yang meninggal itu sebelumnya sempat menikah dengan warga desa Kajang. Bingo. Mungkin ini yang dimaksud oleh Kinan. Sumpah atau ipat-ipat yang dulu pernah diucapkan oleh Demang Kajang itu masih berlaku sampai sekarang, dan barang siapa yang berani melanggar akan mendapatkan malapetaka. Mereka yang melanggar sumpah itu dengan nekat menikahi warga dari desa seberang akhirnya harus tewas sebelum genap 35 hari usia perkawinan mereka. Mereka tewas begitu saja tanpa sebab yang jelas, tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Tidak ada luka-luka atau bekas gigitan hewan buas atau berbisa. Dan yang jelas mereka dalam keadaan sehat walafiat sebelum akhirnya ditemukan meninggal. Mereka meninggal saat sedang beraktivitas atau bekerja, mencari rumput, mandi atau mencuci di kali, mengembala ternak dan lain sebagainya. Lalu apa yang janggal? Ya, mereka yang ditemukan tewas dengan cara tak wajar itu kesemuanya adalah warga desa Ngantian. Pasangan mereka yang merupakan warga desa Kajang yang sempat dinikahi oleh para korban tersebut tak ikut menjadi korban. Tak ada disebutkan dalam berita-berita itu bahwa ada korban meninggal dari pihak warga Kajang.
Apakah itu berarti sumpah Demang Kajang itu hanya berlaku bagi warga desa Ngantian atau ada sebab lain? Tapi kalau mengingat sumpah yang telah diucapkan oleh Demang Kajang itu bahwa semua yang melanggar akan mengalami nasib yang sama dengan kedua pasangan pengantin ini, itu sudah jelas bahwa sumpah itu diperuntukkan bagi para warga kedua kademangan tersebut. Tapi kenapa kenyataannya sumpah itu seperti tak berlaku bagi warga desa Kajang? Hanya ada satu cara untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kinan tidak mungkin tahu jawabannya karena kalau ia tahu pasti sudah menuliskannya di catatan ini. Bertanya pada Seruni atau Pak Martono juga jelas tidak mungkin karena mereka sepertinya ingin merahasiakan masalah ini dariku. Hanya Retno, ya Retno. Gadis galak dari desa seberang itu, meski aku tak yakin bahwa ia memiliki hubungan dengan segala misteri ini. Namun hati kecilku mengatakan bahwa gadis itu memiliki semua jawaban atas segala tanya yang saat ini menggelayut di benakku. Retno, wajah gadis itu kini terbayang jelas di pelupuk mataku meski baru 2 kali kami bertemu. Itu pun yang sekali sepertinya hanya di dalam mimpi. Namun aku bisa mengingat dengan jelas wajah gadis itu. Matanya yang bulat lebar, hidungnya yang kecil mancung, lalu bibirnya yang mungil. Sungguh wajah yang sangat... sebentar. Wajah itu sepertinya sangatlah familiar di mataku. Seperti aku sudah sangat sering melihatnya. Tapi kapan dan di mana? Apakah... Seperti teringat dengan sesuatu, aku segera menyambar kameraku. Ku buka foto demi foto yang sempat aku ambil selama berada di desa ini. Tapi... Loh, tak ada foto punden yang tadi ku ambil di desa Kajang. Juga foto Retno yang sedang menaiki pemantang sawah. Mungkinkah siang tadi aku memang hanya bermimpi bertemu Retno saat tak sengaja tertidur di tengah sawah? Ku scroll lagi layar kameraku dan dapat foto penampakan perempuan misterius berbaju pengantin itu masih ada. Dan ini sama persis, wajah perempuan misterius berbaju pengantin itu sama persis dengan wajah Retno si gadis galak yang masih bisa kuingat dengan jelas. Meski wajah di foto ini sedikit blur, tapi aku juga sempat melihat sosok perempuan berbaju pengantin ini di punden desa seberang siang tadi. Dan sore tadi saat berada di Gunung Pegat bersama Kinan, aku juga sempat melihatnya meski hanya sekilas, dan wajah keduanya memang sangatlah mirip. Retno, besok aku harus bisa menemui gadis itu. Mas Bay, udah bangun belum? Suara cembereng Kinan yang disusul dengan suara ketukan pintu membangunkanku. Dengan malas aku menggeliat bangun dan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tanganku. Baru jam 9 pagi. Ya masuk aja Kin, pintunya gak dikunci kok. Pintu pavilion terbuka disusul dengan masuknya si gadis tanggung yang membawa sebuah nampan berisi secangkir kopi dan sepiring ubi goreng. Sorry mas kalau ganggu tidurnya. Aku cuma disuruh nganterin ini sama Mbak Roni. Sama itu, Mbak Roni nitip pesan agar Mas Bayu segera bersiap-siap, sebentar lagi tamu dari Jogja akan datang. Tamu dari Jogja? Siapa dan kenapa juga aku yang harus siap-siap? Aku bertanya dengan wajah cengok. Efek dari nyawaku yang belum sepenuhnya terkumpul karena baru bangun dari tidur. Sudah kuduga Mbak Roni pasti belum sempat ngasih tahu Mas Bayu. Jadi gini mas, sebentar lagi rombongan dari Jogja, keluarga besarnya Mas Bejo, akan datang untuk melamar Mbak Runi. Dan Mas Bayu dipercaya untuk mengabadikan momen-momen penting saat acara lamaran nanti. Ya jadi semacam fotografer gitulah istilahnya. Dan kenapa serba mendadak gini? Aku mana sempat siap-siap, mana aku cuma bawa kamera doang lagi, gak bawa lensa sama perlengkapan lainnya. Soal itu nanti tanyakan saja sama Mbak Runi mas. Ya udah ya, aku mau siap-siap dulu, jangan lupa nanti kalau ambil gambarku cari angel yang bagus. Bye Mas Bayu. Memangnya kamu yang mau dilamar? Jadi ini alasannya sampai Seruni kemarin ngotot mengajakku kemari. Mau dijadikan fotografer dadakan. Benar-benar anak itu. Coba bilang dari kemarin-kemarin. Tapi bodo amat lah. Cuma acara lamaran ini, mungkin kamera ini sudah lebih dari cukup.
Nanti untuk acara pernikahannya baru aku cari perlengkapan yang lainnya. Tahu upacara pernikahannya masih agak lama. Masih dengan langkah yang malas, aku lalu menenteng kamera dengan cangkir kopiku menuju ke teras pavilion. Bersamaan dengan itu kulihat nampak iring-iringan 3 buah mobil yang berbelok memasuki halaman. Aku segera membidikan kameraku ke arah mobil-mobil itu. Kendaraan-kendaraan itu meluncur perlahan lalu berhenti tepat di tengah-tengah halaman. Satu persatu pengendaranya turun, nampak di antaranya Mas Bejo yang menoleh ke arahku sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Aku membalasnya dengan agak canggung, lalu kembali sibuk dengan kameraku. 1, 2, 3, entah sampai pada bidikan yang keberapa aku tertegun. Jemariku yang sudah bersiap-siap untuk menekan tombol shoot berhenti tiba-tiba. Sosok perempuannya hendak turun dari mobil yang pintunya dibukakan oleh Mas Bejo itu. Segera aku turunkan kameraku dan mengucek kedua mataku, berharap apa yang barusan aku lihat adalah salah dan benar. Aku mungkin salah lihat, bukan perempuan misterius berbaju pengantin yang turun dari mobil itu seperti yang barusan aku lihat, melainkan seorang perempuan setengah baya dengan dandanan sedikit menor. Mungkin itu ibunya Mas Bejo. Dari dalam rumah joglo nampak keluarganya Seruni keluar dan menyambut kedatangan sang tamu. Aku pun segera bangkit dan mendekat ke arah mereka, mencari angel yang bagus untuk mengabadikan momen istimewa ini. Acara terus berlanjut. Aku baru tahu kalau acara lamaran resmi baru sempat diadakan sekarang, meski tanggal pernikahan sudah ditetapkan semenjak jauh-jauh hari. Kesibukan mereka yang sama-sama dari keluarga pebisnis membuat rencana lamaran agak sedikit molor. Entahlah, otak seorang seniman amatiran seperti kok agak sulit untuk memahami cara berpikir orang-orang dari kelas berjui seperti mereka. Alhamdulillah, cara lamaran berjalan dengan lancar, dilanjutkan dengan acara jamuan makan bersama. Aku yang berniat untuk undur diri karena merasa tugasku telah selesai terpaksa harus mengurungkan niatku karena ditahan oleh Seruni. Mau tak mau aku harus ikut bergabung dengan mereka dan menunda rencanaku untuk pergi ke desa seberang sungai. Sampai hari menjelang sore barulah acara itu selesai. Keluarga Mas Bejo pamit dan kami mengantar kepergian mereka sampai di depan rumah. Rona-rona kebahagiaan terpancar jelas dari wajah-wajah mereka, membuatku merasa sedikit iri, meski aku tak tahu kenapa harus merasa iri. Gila kamu ya, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin coba? Aku kan jadi kelabakan dapat tugas dadakan seperti ini. Tenang aja, Bay. Aku tahu kok kemampuan kamu. Tanpa aku beritahu pun pasti kamu siap kalau cuma sekedar buat foto-foto seperti ini. Dan nanti saat resepsi kamu juga harus siap untuk menjadi fotografernya. Jangan seenak udalmu gitu dong kalau nyuruh orang. Kau pikir gampang apa jadi fotografer pernikahan? Apalagi aku cuma bawa kamera doang, gak bawa. Catat aja perlengkapan apa yang kamu butuhkan. Nanti sama-sama kita beli ke kota, beres kan? Shit, orang kaya ya. Apa-apa selalu aja digampangkan seperti itu. Ayolah Bay, demi sahabatmu ini masa kamu tega sih? Momen sekali seumur hidup ini loh. Pernikahanku akan terasa lebih istimewa kalau kamu yang mengabadikan setiap momennya. Sahabat terbaikku. Yalah, kamu memang paling jago kalau soal merayu begini. Ya udah, aku mau balik ke pavilion, mau ngecek hasil foto-foto yang tadi. Oke deh, nanti aku nyusul ya. Aku mau ganti baju dulu. Sumpah aku nggak nyaman banget pakai kebaya dan kain kayak gini. Kamera ku letakkan begitu saja di atas meja tanpa tertarik untuk melihat hasil jepretanku saat acara berlangsung tadi. Nanti sajalah aku mengecek dan mengedit foto-foto itu karena sekarang ada hal yang lebih penting untuk kulakukan. Rencanaku untuk pergi ke desa seberang sungai yang tadi sempat tertunda harus segera kulaksanakan. Aku segera menyambar handuk dan melangkah bergegas menuju ke kamar mandi. Baru sadar ternyata kalau semenjak pagi tadi aku belum sempat mandi. Tak butuh waktu lama aku sudah kembali ke pavilion bersama dengan gerimis yang mulai turun, yang sekejap kemudian berubah menjadi hujan lebat. Sial, gagal sudah rencanaku untuk pergi ke desa seberang sungai. Sambil menggerutu panjang pendek aku lalu menyeduh secangkir kopi dengan air panas dari dispenser. Hanya aroma wangi dari minuman berkafein ini yang bisa menenangkanku di saat seperti ini.
Benar saja, setelah menengguk cairan hitam kental itu, pikiranku bisa sedikit rileks. Rencana untuk ke desa seberang sungai mau tidak mau harus kutunda dulu, dan daripada bengong tak ada kegiatan, aku segera meraih kamera yang tergeletak di atas meja. Foto-foto yang tadi sudah aku ambil saat acara lamaran Saruni perlu aku seleksi lagi. Mungkin ada beberapa yang hasilnya kurang bagus dan perlu untuk edit lagi. Dan saat ku nyalakan kamera itu, aku dibuat terkejut bukan kepala saat melihat foto-foto yang terpampang di layar kamera itu. Loh, kok sial, kenapa bisa jadi seperti ini? Hujan deras yang mengguyur tiba-tiba memaksaku untuk membatalkan niat pergi ke desa seberang. Iseng-iseng aku lalu menyalakan kameraku. Ku buka folder foto yang tadi ku ambil saat acara lamaran Saruni, lalu ku scroll ke kiri. Satu demi satu foto ku amati dan loh, kok ini apa-apaan ini? Sekali lagi ku amati satu persatu foto yang ku simpan di memori kameraku itu, berharap apa yang aku lihat barusan adalah salah. Namun kali ini harapanku tak terkabul. Sosok perempuan berbaju pengantin itu masih nampak di setiap foto yang ku amati. Selalu tepat berdiri di belakang sosok Mas Bejo dan menatap tepat ke arah kamera, yang berarti itu menatap ke arahku yang tengah memegang kamera. Tatapan perempuan itu masih terasa sama, tajam namun tak terasa mengancam. Justru aku merasa ada kesan memohon dari tatapan itu. Lagi dan lagi aku terus mengamati dan mengamati. Beberapa foto bahkan sampai aku zoom untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Wajah perempuan itu benar-benar sangat mirip dengan wajah Retno, si gadis galak. Hanya sorot matanya yang sedikit berbeda. Mata Retno yang asli terkesan galak dan menantang, sementara sorot mata sosok ini meski tajam namun terkesan sendu, seolah si pemilik mata tengah menahan beban batin yang teramat dalam. Sial, bisa ngamuk Saruni kalau sampai melihat hasil fotoku seperti ini. Buru-buru aku menyambungkan kameraku ke laptop bermaksud untuk segera mengeditnya. Bukan perkara mudah mengedit foto sebanyak ini dan hasilnya belum tentu bagus karena aku harus mengerjakannya dengan terburu-buru. Tapi aku tak punya pilihan lain. Baik, gimana hasil fotonya? Mampus, baru aja aku mencolokkan kabel data ke laptopku, Saruni telah muncul di ambang pintu pavilion. Aku belum sempat mengeditnya. Mending besok aja deh kamu lihatnya. Ini baru mau aku. Udah gak apa-apa, aku kan cuma pengen lihat. Siapa tahu aku bisa ikut memilih foto mana yang pantas untuk dicetak dan mana yang enggak. Sini kameranya. Gadis itu menjulurkan tangannya meminta kamera yang masih aku pegang. Tapi udah sini, kenapa sih kamu jadi aneh gitu? Orang cuma mau lihat doang juga. Akhirnya aku hanya bisa pasrah saat Saruni merebut kamera dari tanganku. Habis sudah. Hancur reputasiku gara-gara foto-foto aneh itu. Dengan harap-harap cemas ku perhatikan Saruni yang nampak serius mengamati layar kameraku. Tangannya sibuk men-scroll ke sana kemari mengamati satu persatu foto-foto yang telah berhasil ku ambil. Nampak sesekali wajah gadis itu mengerenyit dengan dahi berkerut sambil melirik ke arahku. Keren. Tidak salah aku memilihmu untuk menjadi fotograferku, Bray. Semua hasil fotomu bagus, layak untuk dicetak. Tinggal sedikit mengedit saja pada beberapa foto yang kurang fokus. Aku hanya terbengong mendengar ucapan Saruni tersebut. Apakah Saruni tidak melihat apa yang tadi aku lihat atau... Weh, kenapa malah bengong sih? Enggak kok, tadi barusan kamu bilang apa? Nah kan sampai ucapanku pun kamu tidak perhatikan. Mikirin apa sih, Bay? Kok sikapmu jadi agak aneh begini? Ingat dengan gadismu yang kemarin itu ya gara-gara lihat acara lamaranku tadi. Heis, kenapa nyambungnya jadi keren sih? Canda, Bay. Tapi ada baiknya kau telepon gadismu itu, Bay. Kasihan dia pasti masih kepikiran banget sama kamu. Apa sih? Jangan ungkit-ungkit masalah dia lagi deh. Bikin pusing aja. Ya aku sih cuma ngasih saran. Udah, aku mau balik ke rumah dulu. Ingat, catat apa aja yang kamu butuhkan untuk acara pernikahan nanti. Besok aku temani belanja ke kota. Gadis itu pergi begitu saja meninggalkanku yang masih duduk kebingungan di depan laptop. Asem. Aku kembali bersungut kesal lalu kembali melanjutkan kesibukanku.
Kamera telah berhasil kusambungkan ke laptop dan benar saja penampakan perempuan misterius berbaju pengantin itu sudah tidak nampak lagi di foto-foto yang aku simpan. Ini benar-benar tak masuk akal setelah tadi aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kini sosok yang ikut tertangkap oleh kameraku itu tiba-tiba lenyap. Apakah aku yang salah lihat? Tapi mataku masih sangat normal atau... sudahlah. Ada bagusnya juga kalau sosok itu menghilang. Aku jadi tidak perlu bersusah payah untuk mengeditnya. Segera aku transfer foto-foto itu dari kamera ke memori laptopku untuk selanjutnya nanti tinggal dicetak. Selesai dengan urusan foto-foto itu, aku langsung mengalihkan perhatianku pada catatan kecil milik Kinan yang kusembunyikan di bawah bantal. Sambil rebahan di atas ranjang, sekali lagi ku baca catatan itu berharap bisa menemukan titik petunjuk untuk memecahkan segala misteri yang baru saja ku alami. Tak terasa hari pun mulai beranjak malam. Dan tanpa tersadar aku pun akhirnya tertidur dengan jurnal milik Kinan yang terlungkup di dadaku. Tak seperti biasanya, hari itu aku bangun pagi-pagi sekali. Setelah mencuci muka dan menyeruput kopi buatanku sendiri, aku mengendap-endap meninggalkan pavilion tempatku menginap. Lalu berjalan cepat meniti pemandang demi pemantang sawah yang masih basah oleh sisa embun semalam. Sengaja aku tak pamit dengan Seruni yang sepertinya tengah sibuk membantu Bu Martono di dapur. Bisa heboh kalau sampai dia tahu bahwa aku punya niat untuk menyeberang ke desa Kajang. Sambil bersiul-siul kecil aku melintas ke area persawahan yang menghijau itu. Sesekali aku tersenyum dan membalas sapaan warga yang berpapasan denganku. Sampai juga aku di tempat tebing di mana aku tertidur kemarin. Tapi sepertinya aku datang terlalu pagi. Batu besar di tengah sungai tempat Roro biasa mencuci itu masih kosong. Gadis galak yang sedang ingin kutemui itu belum menampakkan batang hidungnya, atau hari ini dia libur mencuci. Tapi mana mungkin, masa iya sih nyuci baju saja pakai libur segala? Tapi bisa jadi. Pagi ini arus sungai sedikit agak deras. Airnya yang biasanya bening juga berubah menjadi keruh kecoklatan. Mungkin karena hujan deras yang mengguyur semalam jadi kurang bagus untuk digunakan mencuci baju. Lebih baik aku tunggu saja. Nanti kalau sampai agak siangan dia nggak datang juga, baru aku menyusulnya ke punden desa seberang sana. Berpikir begitu, aku lalu memetik selembar daun jati yang tumbuh di pematang sawah dan kujadikan sebagai alas duduk. Setelah menyalakan sebatang rokok, aku mulai membidik aliran air sungai yang sedikit agak deras akibat hujan semalam itu dengan kameraku. Sampai matahari naik hampir sepenggalah, sosok yang aku tunggu tak kunjung muncul juga. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menyeberangi sungai, lalu menyusuri pemantang hingga sampai di desa seberang. Mimpi atau bukan, yang jelas aku merasa sudah sangat familiar dengan jalan setapak di hadapanku ini. Jalannya berkelok ke arah timur di antara rimbun pohon bambu dan berakhir di bangunan tua yang disebut punden itu. Aku melangkah perlahan seolah mengulang kejadian dalam mimpiku kemarin, seperti deja vu. Apa yang aku rasakan saat ini sama persis dengan yang aku alami dalam mimpiku itu. Semilir anginnya, suara kicauan burungnya, suara desauan angin yang menerpa daun bambu, dan suara bergerosak di belakangku. Sigap dan tak mau kecolongan, aku segera berbalik dan memasang kuda-kuda sebelum gadis itu mendahului, menyerang dan menjatuhkanku seperti dalam mimpiku kemarin. Namun aku tercengang saat tak mendapati sosok si gadis itu di belakangku. Hanya ada seekor kucing yang segera berlari menjauh akibat terkejut dengan gerakanku yang tiba-tiba. Kalau Maya nekat juga ya, sampai berani menguntitku sampai kemari. Segera aku berbalik menatap ke arah punden dan kulihat si gadis galak itu kini telah berdiri bersedikap sambil bersandar pada dinding punden. Untuk sepersekian detik aku sempat dibuat terpaku dengan penampilan gadis itu. Penampilan yang sedikit berbeda dengan perkiraanku, mengenakan celana jeans belel warna hitam yang dipadu dengan kaos oblong warna putih, serta rompi jeans yang juga berwarna hitam. Sungguh sangat kontras dengan warna kulitnya yang seputih susu. Rambutnya yang panjang kini diikat sekenanya ke belakang hingga aku kini bisa melihat dengan jelas wajah yang ayu rupawan itu. Woi, kenapa bengong? Seruan gadis itu menyadarkanku. Aku segera melangkah mendekat ke arahnya. Stop, cukup sampai di situ dan jangan mendekat lagi.
Kembali gadis itu berseru membuat langkahku terhenti seketika. Katakan siapa sebenarnya dirimu dan apa tujuanmu sampai nekat menguntitku sampai kemari. Aku Bayu. Aku seorang penulis yang... Aku tidak butuh namamu juga profesimu. Yang ingin aku tahu apa tujuanmu sampai nekat datang ke tempat ini. Sial, sifat galaknya mulai muncul. Aku membatin sambil menggaruk kepalaku yang tak gatal. Baiklah, aku akan jujur padamu. Aku tertarik untuk menulis tentang sejarah serta asal-usul desa ini dan desa seberang. Ku dengar ada kisah menarik yang melatar belakangi sejarah dari kedua desa ini. Karena itu, apa pentingnya itu untukmu? sudah aku bilang kalau aku tertarik untuk menulis sejarah desa ini, juga tentang segala mitos dan legenda yang melatar belakanginya. Sayangnya tidak banyak info yang ku dapat di desa seberang sana. Karena itulah aku datang kemari dan menemuimu, karena ku dengar kau adalah juru kunci dari tempat bersejarah di desa ini. Kau pasti tahu banyak soal. Kau salah. Salah? Aku hanya seorang penjaga punden, dan aku sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang ingin kau ketahui itu. Jadi jika hanya itu tujuanmu datang kemari, maaf, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Sekarang pulanglah, dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Hei, tunggu dulu. Tak mau kehilangan kesempatan, aku segera mengejar gadis itu. Lupa dengan mimpiku kemarin, aku menerobos begitu saja gerbang punden yang memang tidak berpintu itu. Tanpa sempat berpikir bahwa bangunan itu adalah tempat keramat yang bisa saja akan berakibat buruk jika dimasuki secara sembarangan. Alhasil begitu sebelah kakiku berhasil menapak di tanah dalam bangunan punden, sesuatu yang tak terduga pun segera menyambutku. Sial, lagi-lagi ini seperti dejavu. Begitu aku menginjakkan sebelah kakiku ke dalam bangunan punden itu, dengan cepat hawa dingin segera menjalar dari ujung telapak kakiku dan terus merambat naik ke sekujur tubuhku. Refleks aku berusaha menarik kembali kakiku, namun seperti ada kekuatan aneh tak kasat mata yang menahannya. Bukan hanya menahan, tapi kekuatan itu juga berusaha menarik. Hingga sebelah kakiku yang satu lagi seolah dipaksa ikut melangkah memasuki area punden tersebut. Kedua tanganku yang berusaha bertahan dengan berpegangan erat pada sisi gerbang tembok bangunan itu seolah tak kuasa menahan daya tarikan dari kekuatannya tak kasat mata itu. Hingga akhirnya, seluruh tubuhku kini telah berhasil dipaksa masuk ke dalam bangunan tersebut. Aku terdiam berdiri mematung sambil merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhku. Dingin yang terasa begitu menusuk sampai ke tulang membuat sekujur tubuhku menggigil karenanya. Ku coba untuk menggerakkan kedua tangan dan kakiku. Gagal. Sekujur tubuhku terasa kaku dan membeku, bahkan untuk sekedar mengedipkan kelopak mata, aku pun tidak mampu. Siapa dirimu sebenarnya? Gadis galak itu berbalik dan menatapku, tatapannya yang menyiratkan rasa keheranan. Berbanding terbalik dengan nada suaranya yang terkesan begitu dingin. Aku sudah bilang tadi kalau aku... Bukan namamu, tapi asal-usulmu. Dengan cepat gadis itu menukas jawabanku. Jawabannya sebenarnya hanya mampu kuucap dalam hati. Karena lidahku pun sepertinya ikut membeku oleh hawa dingin yang kini menguasaiku. Apakah gadis ini memiliki kemampuan untuk membaca pikiranku? Hanya orang-orang yang memiliki garis keturunan dari Ki Demang Kajang saja yang bisa masuk ke dalam punden ini. Dan aku tidak mendapati tanda-tanda itu darimu. Jadi siapa dirimu sebenarnya? Jangan bercanda, jelas-jelas gerbang punden ini bahkan tidak memiliki daun pintu. Apa susahnya kalau hanya... Kau tak merasakan sesuatu saat melintasi gerbang itu tadi? Jika kau hanya manusia biasa dan tidak memiliki pertalian darah dengan Ki Demang Kajang, hawa dingin itu pasti sudah membunuhmu, bahkan sebelum kau berhasil menampakkan kaki di tanah punden ini. Jadi siapa kau sebenarnya? Apa sebenarnya tujuanmu datang kemari? Gadis itu merubah pertanyaannya karena aku hanya diam seribu bahasa. Bukan semata-mata karena lidahku yang tidak mampu untuk berkata, melainkan juga karena otakku tidak sanggup untuk mencerna berondongan pertanyaan serta kata-kata yang diucapkan nyaris tanpa jeda olehnya. Aku hanya berkunjung untuk menghadiri acara pernikahan sahabatku di desa seberang sana. Bukan itu, tapi tujuanmu datang ke punden ini. Kalau itu... Baiklah, ikut aku.
Akhirnya gadis itu berbalik setelah sebelumnya memberi kode kepadaku dengan menelengkan kepalanya. Sekilas sempat kulihat gadis itu melirik tajam ke arah makam tua yang berada tepat di bawah pohon beringin besar yang tumbuh tepat di tengah-tengah bangunan punden itu. Hanya sekilas, namun aku sempat melihat kilatan aneh di mata gadis itu, dan bersamaan dengan itu keanehan pun terjadi kepadaku. Tubuhku yang semula kaku dan membeku tiba-tiba dengan sangat mudahnya bisa kugerakkan kembali. Tanpa pikir panjang, aku pun segera mengikuti langkah gadis itu menuju ke salah satu sudut bangunan punden, di mana terletak sebuah bangunan kecil yang mungkin adalah tempat tinggal dari si gadis. Wow, ini luar biasa. Aku tak bisa menahan rasa takjub begitu memasuki bangunan kecil itu. Ruangan yang tidak begitu luas namun tertata dengan sangat rapi. Ada ranjang kecil lengkap dengan kasur dan bantal guling yang diapit oleh 2 buah lemari kayu berukuran sedang. Salah satu dari lemari itu tak berpintu hingga susunan buku-buku setebal bantal yang memenuhinya bisa kulihat dengan jelas. Di sudut lain nampak meja kayu serta rak tempat menyusun perabotan-perabotan kecil beraneka rupa. Ada juga meja rias kecil dengan cermin besar. Lalu di salah satu sisi tembok terpampang beberapa figura berisi foto sang gadis. Beberapa piagam penghargaan dan piala-piala juga nampak tersusun rapi di rak yang lain. Jadi kau seorang sarjana dan juga pernah beberapa kali jadi juara taekwondo tingkat provinsi. Hebat. Kenapa? Gak semua gadis desa bodoh dan lama seperti yang kau kira. Mau kopi? Iya, terima kasih. Bukan begitu maksudku. Tapi seorang sarjana berprestasi sepertimu menjadi seorang penjaga. Juru kunci tepatnya. Ini sudah menjadi kewajiban turun-temurun dari leluhurku. Lagi pula aku suka menjalani kehidupannya seperti ini. Jadi apa yang salah? Gak ada yang salah sih. Cuma apa kamu gak takut tempat ini agak terpencil dan makam yang di luar itu makamnya Selasi, Nyai Retno Selasi, salah satu leluhurku yang juga adalah putri dari Ki Demang Kajang, pendiri desa ini. Nyai Retno Selasi ya. Kinan sempat membahas nama itu dalam jurnalnya dan ini mungkin yang dimaksud sebagai salah satu bukti peninggalan sejarah yang pernah dikatakan oleh gadis tanggung itu. Pernah dengar nama itu? Ya, sekilas dari adik sahabatku yang tinggal di desa seberang sana. Berarti kau juga sudah tahu soal sejarah desa ini dan desa seberang? Ya, secara garis besar. Itu pun aku belum begitu yakin. Soal apa? Soal ibat-ibat atau sumpah kutukan Demang Kajang itu. Apakah itu nyata? Apa yang membuatmu ragu? Sudah banyak bukti yang kukira itu hanya sebuah kebetulan. Lagi pula kau menemukan banyak kejanggalan dari cerita-cerita yang aku dengar dari orang-orang di desa seberang sana. Percaya atau tidak itu hakmu, Yu. Tapi yang pasti sebagai orang luar, tak seharusnya kamu terlalu ikut campur dengan urusan dalam negeri di desa ini. Ya, aku paham. Aku hanya mencari informasi yang benar-benar akurat tentang desa ini dan juga desa seberang untuk bahan referensi tulisanku. Selebihnya, I don't care. Soal kutukan itu nyata atau tidak, aku tidak begitu peduli. Andai pun aku harus memasukkan unsur itu dalam tulisanku, mungkin aku akan mendeskripsikannya sebagai sebuah mitos. Itu bagus karena aku juga tidak ingin kisah kelam masa lalu dari kedua desa ini menyebar luas kemana-mana. Tapi apa? Apakah kamu akan tetap menganggap ipat-ipat dari Ki Demang Kajang itu sebagai mitos? Kalau seandainya kutukan itu juga akan menimpa sahabatmu yang akan melangsungkan pernikahan itu. Hei, apa maksudmu? Jangan bilang kalau... Sayangnya iya. Secara tak sengaja aku melihat laki-laki yang akan melamar sahabatmu itu kemarin dan aku yakin. Meski dari kejauhan aku bisa merasakan kalau masih ada darah keturunan Ki Demang Kajang yang mengalir di tubuh laki-laki itu. Kau tahu apa artinya kan? Kalau sampai ia menikah dengan perempuan keturunan dari Demang Antian. Tunggu, apa kau? Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti hanya omong kosong. Kau jangan coba-coba untuk membodohiku ya. Untuk apa aku membodohimu, Yu? Tak ada untungnya bagiku. Aku hanya berusaha untuk mengingatkan. Soal kau mau percaya atau tidak, itu terserah kamu. Tapi kalau aku jadi kamu, akan ku minta sahabatmu itu untuk membatalkan pernikahannya.
daripada nanti ada hal buruk yang akan menimpanya. Aku terdiam sesaat mencoba mencerna semua perkataan gadis itu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga, untuk apa yang membohongiku. Tak ada untungnya bagi dia kecuali dia berniat untuk memancing di air keruh, memanfaatkan batalnya pernikahan Seruni demi keuntungannya sendiri. Tapi apa mungkin? Apa yang kira-kira akan terjadi kalau seandainya Seruni tetap menikah dengan pria itu? Aku juga tidak tahu, tapi kalau mengingat kejadian yang sudah-sudah, pernikahan warga biasa antara warga Kajang dan Ngantian sudah berakibat sangat fatal dengan meninggalnya salah satu dari pasangan pengantin. Apalagi ini pasangan yang sama-sama memiliki garis keturunan dari Demang Kajang dan Ngantian. Maksudmu? Pak Martono itu masih keturunan langsung dari Ki Demang Ngantian. Entah keturunannya keberapa, sementara laki-laki yang menjadi calon menantunya itu juga masih memiliki garis keturunan dari Ki Demang Kajang. Kamu bisa bayangkan kan, apa yang akan terjadi kalau mereka sampai benar-benar menikah? Edan, dari mana kamu tahu semua itu? Aku juru kunci dari punden ini, Yu. Sedikit banyak aku juga tahu tentang sejarah kedua desa ini, dan sebagai juru kunci yang bertugas untuk menjaga bukan hanya punden, tapi juga desa ini, sedikit banyak aku juga diberi bekal oleh juru kunci yang sebelumnya. Jadi aku bisa merasakan aura dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan leluhurku. Seperti itu ya? Apa itu berarti kau memiliki kemampuan supernatural atau semacamnya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kebetulan kalau begitu. Kebetulan. Ada yang ingin aku tanyakan kalau kau memang benar-benar memiliki kemampuan supernatural. Soal apa? Soal wajah perempuan itu sangat mirip denganmu. Apa kau punya hubungan dengan perempuan itu atau? Kau serius? Tentu saja aku serius. Buat apa aku berbohong padamu? Pantas saja tadi kau begitu mudah memasuki area punden ini, padahal kau sama sekali bukan terah dari Ki Demang Kajang. Rupanya kaulah manusia terpilih yang selama ini telah beliau nanti-nantikan. Manusia terpilih? Apa maksudnya? Nanti kau akan tahu, Yu. Sekarang pulanglah. Karena kalau benar-benar beliau telah menemuimu, maka tidak ada yang perlu untuk dibahas lagi. Semua akan berjalan sesuai dengan takdir yang telah digariskan. Tunggu, apa maksudmu dengan manusia terpilih? Siapa yang kau maksud dengan beliau? Dan soal Seruni? Sudah ku bilang, nanti kau akan tahu dengan sendirinya. Sekarang pulanglah. Kau sudah terlalu banyak mengganggu waktu istirahat siangku. Sial, lagi-lagi sikap gadis itu membuatku kesal. Tapi aku tak punya pilihan karena sudah jelas-jelas dia mengusirku secara terang-terangan. Tapi tak apa, ini baru permulaan, dan aku tentu tidak akan menelan mentah-mentah begitu saja ucapan dari orang yang baru saja aku kenal itu. Masih ada hari esok dan aku berharap aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dan ngobrol dengan gadis cantik namun terkesan misterius itu. Manusia terpilih konon. Terpilih apanya? Kulempar catatan kecil yang baru saja kubuat. Semua kata-kata Retno tadi pagi di punden telah kucatat, dan begitu kubaca ulang coretan tanganku itu, semua terlihat mustahil. Sepertinya terlalu kebetulan kalau ternyata Seruni adalah keturunan dari Demang Ngantian dan Mas Bejo yang menjadi calon suaminya adalah keturunan dari Demang Kajang. Lalu aku yang tidak ada sangkut pautnya dengan segala masalah dari masa lalu kedua desa ini, justru ikut terseret di dalamnya dan disebut sebagai manusia terpilih. Terpilih untuk apa dan kenapa harus aku? Aku bukanlah manusia yang istimewa, aku juga tidak memiliki kelebihan apa-apa. Bahkan meski aku sering menulis cerita bertema mistis, tapi aku sama sekali tidak percaya dengan segala macam tahayul atau mitos-mitos yang banyak beredar di tengah kehidupan masyarakat. Aku menulis cerita-cerita mistis hanya karena cerita dengan genre seperti itulah yang saat ini paling diminati oleh pembaca, tak lebih dan tak kurang. Dan kini aku dihadapkan dengan masalah yang sangat berkaitan erat dengan dunia mistis dan tahayul. Masalah yang menyeretku dalam kancah perseteruan dua desa akibat sumpah dan dendam dari masa lalu. Apa yang bisa dan harus aku lakukan? Tidak mungkin aku tinggal diam, karena masalah ini sudah menyangkut keselamatan sahabat bayiku. Meski hati kecilku tak mau percaya semua omong kosong ini, namun tak ada salahnya kalau aku mulai mempersiapkan diri.
karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Membujuk Seruni untuk membatalkan pernikahannya seperti saran Retno kemarin itu sama saja dengan aku bunuh diri. Apa aku untuk mencampur urusan pribadinya? Posisiku di sini bahkan hanya sebagai tamu masih diizinkan untuk menyaksikan sahabat sekaligus mantan cinta pertamaku itu membuka lembaran baru dalam hidupnya saja. Aku sudah merasa sangat beruntung. Bisa dibayangkan kalau tiba-tiba aku membuat ulah dengan membeberkan semua cerita konyol yang dikisahkan oleh Retno tadi pagi. Bisa-bisa Seruni bukan saja akan mengusirku dari rumah ini, tapi juga mengusirku dari kehidupannya. Dan tidak pernah mau mengenalku lagi seumur hidupnya. Membiarkan Seruni tetap melangsungkan pernikahan dengan Mas Bejo. Bagaimana kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Retno pagi tadi ternyata benar, dan kutukan Soba itu menimpa Seruni? Itu sama saja dengan aku membunuh Seruni secara tidak langsung. Sahabat macam apa yang tega melakukan hal seperti itu kepada teman baiknya? Sial. Tanpa sadar aku menggebrak meja. Beruntung tidak ada seorang pun yang melihat tingkah konyolku ini. Andai saja aku bisa menangkap basah perempuan misterius berbaju pengantin yang beberapa hari ini mengajakku main kucing-kucingan dan menginterogasinya. Mungkin aku bisa sedikit mendapat pencerahan. Tapi jangankan menangkap basah dan menginterogasinya, untuk sekedar menyapa saja aku masih belum berhasil. Terakhir kali melihat sosoknya saat sore itu aku kembali ke Gunung Pegat bersama Kinanti. Itu pun hanya sekilas karena meski aku telah berusaha untuk mengejarnya, makhluk itu justru lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak, bahkan sebelum aku sempat melihat wajahnya dengan jelas. Kinanti, anak itu memang cerdas dan memiliki banyak informasi tentang sejarah desa ini. Tapi ia masih terlalu muda untuk kulibatkan dalam masalah sebesar ini. Lagi pula ia adalah bagian dari keluarga Martono. Sama saja aku mencari penyakit kalau sampai membeberkan rahasia ini kepada anak itu. Mungkin memang hanya Retno satu-satunya orang yang bisa kuandalkan, tapi gadis galak itu, jangankan memberi solusi, memberi informasi saja masih setengah-setengah. Saran dari gadis itu cuma satu, batalkan pernikahan antara Seruni dan Mas Bejo. Sebuah saran yang mubazir karena aku sama sekali tidak akan melakukannya. Sepertinya aku memang harus bekerja seorang diri dan secara diam-diam tentunya. Karena kalau sampai keluarga Karto Martono tahu rahasia ini, bisa dipastikan pernikahan antara Seruni dan Mas Bejo akan berantakan. Aku tak mau dijadikan kambing hitam atas gagalnya pernikahan sahabatku itu. Seruni harus tetap menikah dengan Mas Bejo. Satu poin ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Soal ipat-ipat atau sumpah kutukan Demang Kajang itu, mau tidak mau memang harus kupatahkan. Entah dengan cara seperti apa, masih ada waktu bagiku untuk memikirkannya. Mungkin aku harus mencari orang yang benar-benar memahami semua tragedi yang terjadi di masa lalu itu. Seseorang yang masih memiliki hubungan erat dengan kisah kelam dari kedua desa ini. Pak Martono jelas tidak mungkin. Meski aku yakin kalau orang tua itu pasti tahu banyak soal seluk-beluk sejarah desa ini. Retno apalagi meski dia adalah juru kunci dari makam keramat yang... Tunggu. Juru kunci. Tanpa sadar aku menepuk jidatku sendiri. Bukankah tadi pagi Retno sempat menyinggung bahwa jabatan juru kunci itu yang beroleh secara turun-temurun dari leluhurnya? Itu berarti sebelum Retno sudah ada juru kunci yang lain. Kalau mereka masih hidup, mungkin aku masih bisa mendapatkan sedikit petunjuk dari mereka. Yes, akhirnya otak cerdasku bisa bekerja juga. Dan sepertinya aku harus kembali mengacak-acak desa seberang sungai itu untuk menemukan orang yang aku cari. Tak apa, itu hanya soal kecil untuk seorang bayu yang punya segudang akal. Tinggal menunggu timing yang tepat dan cara eksekusi yang brilian. Tapi sebelum itu aku juga harus tahu soal hubungan desa ini dengan Gunung Pegat. Kehadiran sosok perempuan misterius berbaju pengantin di gunung tersebut tidak bisa kuabaikan begitu saja. Kalau benar sosok itu adalah penjelmaan dari Nyi Retno Selasi, untuk apa ia gentayangan sampai ke Gunung Pegat kalau memang tidak ada apa-apanya? Nanti hal itu bisa kutanyakan pada Pak Martono. Sedikit menyinggung tentang sejarah Gunung Pegat kepada laki-laki itu sepertinya tidak akan terlalu mengundang kecurigaan. Dan aku yakin laki-laki yang doyan ngobrol itu tidak akan keberatan untuk menjelaskan apa yang dia ketahui kepadaku.
Rencana telah tersusun rapi, segera ku tulis semua rencanaku itu dalam buku agendaku. Seperti kebiasaanku selama ini, aku yang memiliki sifat agak teledor ini memang memiliki kebiasaan untuk mencatat semua hal yang aku anggap penting di dalam buku agendaku. Sekedar untuk berkata jaga kalau seandainya hal-hal itu nantinya akan kubutuhkan kembali. Bayangan Seruni yang berkelebat mendekati pavilion membuatku buru-buru menyembunyikan buku agenda itu ke dalam tas kecil yang selalu menempel di pinggangku. Aku baru ingat kalau siang ini harus menemani Seruni berbelanja ke kota. Ini saatnya untuk sedikit rileks dan menyegarkan otak yang telah terlalu lama kugunakan untuk berpikir. Berbelanja dengan mesin ATM berjalan seperti Seruni ini, hal apalagi yang lebih menyenangkan daripada itu? Menemani seorang perempuan berbelanja adalah hal yang sangat menjenuhkan. Fiksi itu benar adanya, dan aku mengalaminya sendiri siang ini. Rencana awal yang katanya hanya akan membeli beberapa peralatan kamera ternyata merembet kemana-mana. Hampir semua kios dan toko yang berada di pusat perbelanjaan itu disinggahi oleh Seruni, dan aku harus rela menjadi buntutnya, berjalan mengekor di belakangnya sambil menenteng bungkusan belanjaan yang semakin lama semakin banyak. Jelas bukanlah satu hal yang menyenangkan. Toko perhiasan, pernak-pernik hingga toko yang menjual beraneka cemilan makanan tradisional tak luput dari perhatian gadis itu. Hingga saat sampai di sebuah distro, disinilah kesabaranku paling banyak diuji. Entah sudah berapa jam kami di distro tersebut, hampir semua pakaiannya dipajang di tempat itu dicermati satu persatu oleh Seruni. Dipegang-pegang, dielus-elus, diusap-usap, lalu ditinggalkan begitu saja kalau menurutnya pakaian itu tidak sesuai dengan seleranya. Entah sudah berapa kali juga gadis itu keluar masuk ruang pas untuk menjajal baju-baju yang sekiranya pantas untuk ia beli. Toh akhirnya hanya beberapa potong dari baju-baju itu yang akhirnya benar-benar ia beli, termasuk 2 pasang jas yang khusus ia belikan untukku, buat dipakai pas acara pernikahan nanti katanya. Hingga senja hampir menjelang, barulah kami meninggalkan area pusat perbelanjaan itu. Seperti saat berangkat tadi, kami mengambil jalan memutar untuk menghindari jalan Gunung Pegat, karena calon pengantin seperti Seruni memang pantang untuk lewat di sana. Hal itu membuat perjalanan yang kami tempuh menjadi lebih lama, hingga selepas maghrib barulah kami sampai di rumah. Sampai di rumah setelah mandi, beberes, dan makan malam bersama keluarga Seruni, aku sengaja duduk di teras pavilion menunggu kepulangan Pak Martono sambil menikmati secangkir kopi. Gerimis kembali turun menyiram bumi dan aku tidak tahu pasti jam berapa ayah dari Seruni itu akan pulang. Sungguh membosankan. Untuk mengusir rasa bosan, ku ambil salah satu buku koleksi milik Kinan di perpustakaan pribadinya, sebuah buku karya Agatha Christie yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku pun larut menekuni cerita epik karya pengarang idolaku itu, hingga tak sadar bahwa waktu telah lama berlalu. Sampai akhirnya deru mobil ayah Seruni yang berbelok memasuki halaman rumah mengalihkan perhatianku. Tanpa membuang waktu, setelah memberi sedikit kesempatan kepada laki-laki itu untuk sejenak bercengkrama dengan keluarganya, aku segera mendekat ke arah rumah joglo itu, bertatapan dengan Pak Martono yang juga keluar sambil menenteng secangkir kopi. Timing yang sangat tepat. Setelah basa-basi dengan obrolan-obrolan ringan, aku pun mulai memancing-mancing dengan menanyakan soal sejarah desa ini dan juga Gunung Pegat. Sayang, laki-laki setengah baya itu sepertinya tidak tahu banyak soal keduanya. Ia hanya mengatakan bahwa antara sejarah desa ini dengan kisah Mbah Glodor yang menghuni Gunung Pegat itu hampir sama tuanya. Itu berarti si Mbah Glodor ini sudah menghuni gunung itu jauh sebelum gunung itu dibelah dan dibangun jalan. Jika antara sejarah desa ini dan kisah Mbah Glodor itu hampir sama tuanya, apakah ada kemungkinan, Pak, kalau kedua kisah itu masih memiliki satu hubungan atau saling berkaitan? Wah, kalau soal itu saya kurang paham, Nak Bayu. Tapi sepertinya kecil sekali kemungkinannya dalam cerita-cerita yang dituturkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Setahu saya tidak ada cerita yang mengaitkan antara sejarah dari desa ini dengan kisah Mbah Glodor yang menghuni Gunung Pegat itu. Masing-masing memiliki kisahnya sendiri-sendiri.
Kalau soal pamali atau pantangan antara desa ini dengan desa seberang sungai itu bagaimana, Pak? Wah, sepertinya kamu sudah banyak tahu ya, meski baru beberapa hari di sini. Soal pamali atau pantangan itu hanyalah kepercayaan turun-temurun Abayu. Benar atau tidaknya saya sendiri juga kurang tahu yang jelas. Sampai saat ini baik warga desa sini maupun warga desa seberang masih memegang teguh pantangan itu. Dan kalau mengingat bahwa pernah ada beberapa warga yang entah sengaja atau tidak telah melanggar pantangan tersebut dan akhirnya mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, sepertinya pantangan itu memang tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Jadi kutukan sumpah atau ipat-ipat yang dulu pernah diucapkan oleh Ki Demang Kajang itu masih berlaku sampai sekarang ya, Pak? Ya kira-kira seperti itulah Nabayu, atau lebih tepatnya ipat-ipat itu masih dipegang teguh dan dipatuhi oleh warga desa sini dan juga warga desa seberang. Apakah sumpah kutukan itu tidak bisa dipatahkan, Pak? Maksud Nabayu? Ya misalnya warga desa sini nekat menikah dengan warga desa Kajang, tapi nikahnya di tempat lain, di luar kota atau di luar pulau gitu. Apakah ipat-ipat itu masih akan berlaku? Sebentar. Sepertinya dulu pernah ada yang mencobanya sepasang muda-mudi dari desa ini dan desa seberang. Mereka merantau dan menikah di tanah Borneo sana, tapi tak lama setelah itu sang pemuda yang berasal dari desa itu pulang tanpa membawa nyawa, dan sang perempuan yang berasal dari desa seberang pulang dengan menyandang status sebagai janda. Jadi sepertinya ipat-ipat itu masih tetap berlaku meski mereka menikah di daerah lain. Aku terdiam sejenak mendengar penjelasan dari laki-laki setengah baya itu. Sedemikian hebat kekuatan sumpah dari Ki Demang Kajang, hingga sampai saat ke seberang pulau pun sumpahnya masih berlaku. Dan itu terjadi dan menimpa hanya pada kalangan rakyat jelata. Bagaimana kalau yang melanggar adalah keturunan langsung dari Ki Demang sendiri? Membayangkan hal itu membuat perasaanku semakin tidak enak. Teringat dengan kata-kata Retno kemarin di punden tentang siapa Seruni dan siapa calon suaminya. Kenapa kau sangat ingin tahu soal sejarah dan masa lalu dari desa ini, Nabayu? Bukan apa-apa, Pak. Hanya untuk melengkapi data dari tulisannya yang sekarang sedang saya kerjakan. Oh iya, saya lupa. Seruni pernah cerita kalau Nabayu ini adalah seorang penulis profesional. Dan saya senang masih ada orang yang mau untuk menuliskan sejarah dan asal-usul desa ini. Namun perlu diingat Nabayu, untuk menulis sebuah sejarah seperti ini diperlukan kehati-hatian, bukan apa-apa. Tapi kalau Nabayu menulisnya tanpa menyertakan data yang lengkap, takutnya nanti bisa menimbulkan salah persepsi bagi yang membacanya. Justru karena itulah, Pak, saya berusaha untuk mencari informasi yang selengkap-lengkapnya. Apa sekiranya Bapak tahu orang yang benar-benar akan memberi sejarah dari desa ini? Seseorang yang dituakan di desa ini misalnya? Atau malah orang yang masih memiliki garis keturunan langsung dari para leluhur pendiri desa ini? Siapa ya? Sepertinya di desa ini sudah tidak ada. Nah, saya sendiri katanya masih memiliki garis keturunan dengan Ki Demang Ngantian. Tapi saya juga nggak tahu banyak, maklumlah. Saya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang semacam itu. Bagaimana dengan desa seberang sungai itu, Pak? Desa seberang? Oh iya, saya ingat. Ada namanya Mbah Karyo. Beliau sesepuh desa Kajang dan masih memiliki darah keturunan dari Ki Demang Kajang. Konon katanya usianya sudah lebih dari 100 tahun. Mungkin beliau tahu lebih banyak tentang sejarah dan masa lalu dari kedua desa ini. Yes, akhirnya aku bisa bersorak lega. Kalau saya berkunjung dan menemui beliau di desa Kajang, apa nggak apa-apa, Pak? Sepertinya sih bukan masalah. Nah, secara kan kamu bukan asli warga desa ini. Cuma kenapa, Pak? Saya nggak begitu yakin sih apa nantinya Nabayu bisa mendapatkan informasi dari kakek itu atau tidak. Loh, memangnya kenapa, Pak? Apa Mbak Karyo ini? Bukan begitu, Mbah Karyo ini juga manusia biasa seperti kita. Tapi kalau dilihat dari usianya yang katanya sudah lebih dari 100 tahun, mungkin daya ingatnya juga sudah jauh berkurang. Dan satu lagi,
Yang menjadi masalah pendengarannya juga sudah sangat jauh berkurang. Jadi mungkin Nak Bayu akan sedikit kesulitan untuk bicara dengannya. Jadi begitu ya. Aku harus mewawancarai seorang kakek tua yang sudah pikun dan kurang pendengaran. Tak masalah. Segala cara akan kutempuh demi untuk mendapatkan apa yang aku inginkan.